Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Deva Kurnia Zuhri dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan dialog yang begitu sangat menarik. Dalam tema kali ini menjaga komitmen Komisi 4 DPRD Kota Cilegon dalam mengawal pembangunan di Kota Cilegon. Pada dasarnya, pembangunan sangat dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat guna menjaga berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Dengan pemenuhan akan akses pembangunan yang merata, geliat ekonomi diyakini akan semakin tumbuh, yang tentunya akan berdampak terhadap kemandirian masyarakat. Mengingat pentingnya pembangunan dalam upaya pengembangan daerah, saat ini kita akan membahas seperti apa komitmen dari Komisi 4 DPRD Kota Cilegon terhadap pembangunan Kota Cilegon saat ini. Dan tentunya pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Saiful Basri, betul ya, sebagai Ketua Komisi 4 DPR Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah Luar sehat. biasa sekali ya, karena setelah kita sudah melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 27 November dan Bapak pun baru saja dilantik begitu ya selama 2 bulan. Baru 2 bulan. Bapak dari fraksi mana? Kalau saya boleh dari tahu? Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berarti Bapak megang dapil berapa? Dapil 4, Dapil 4. Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulau Merak. Oke, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulau Merak ya Bapak. Bapak sebagai Ketua Komisi 4 begitu ya? Iya. Terkait pembangunan ya Pak ya? Iya. Kemudian ini dialog kita saat ini sangat menarik sekali. Bapak membahas terkait pembangunan bahwa Kota Cilegon ini sudah terkenal sekali dengan yang namanya Kota Baja begitu ya. Dan kebetulan Bapak, apakah Bapak sebelumnya sudah berpengalaman menjadi DPRD ini atau memang baru pertama kali, bagaimana? Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat siang masyarakat Kota Cilegon. Pertanyaannya tadi sudah pernah menjabat atau tidak. Kebetulan saya baru kali ini, baru 1 periode, dan itu pun karena dorongan dari masyarakat. Karena sebelumnya saya aktivis, tapi aktivis kampungan mungkin ya, seperti itu, atau aktivis jalanan. Menyuarakan suara-suara rakyat sehingga bisa jadi Ketua DPRD, Ketua Komisi 4 begitu ya? Iya. Baik, Bapak, kita berbicara mengenai pembangunan. Nah, seberapa penting sih Pak pembangunan ini untuk menumbuhkan ekonomi kemandirian di dalam suatu daerah begitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya di setiap daerah mempunyai permasalahan-permasalahan. Dalam hal ini menurut saya pembangunan suatu daerah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi tanggung jawab anggota DPRD, tanggung jawab eksekutif juga, dan tanggung jawab masyarakatnya. Karena kalau kita melihat di Kota Cilegon, itu adalah kota yang cukup padat industrinya. Betul sekali. Sehingga kalau kita melihat dari potensi-potensi yang ada, harusnya masyarakat Cilegon bisa merasakan dari dampak positifnya, sehingga masyarakat Cilegon bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang potensi sumber daya, tidak cuma dalam hal potensi yang ada di daerahnya, akan tetapi kita juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga gitu. Karena sebelum saya menjabat sebagai anggota DPRD, saya sering sekali melakukan komunikasi, pendekatan persuasif terhadap industri-industri yang ada di lingkungan, dan itu banyak sekali memang permasalahan-permasalahannya itu terkait masalah standar operasional dari manajemen dan kualitas dari sumber daya manusianya juga. Nah, mungkin banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk bagaimana merumuskan, mencari formula supaya bisa bersinergi dengan
industri-industri yang ada gitu, dengan meningkatkan kualitas SDM-nya itu bagaimana caranya, apakah dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, meningkatkan untuk pelatihan-pelatihan, kan kebetulan juga ada balai latihan kerja yang mungkin tadinya volume ataupun jumlahnya sekian, jadi bisa ditingkatkan, tujuannya ya untuk lebih mengakomodir lagi, memberikan edukasi terhadap masyarakat-masyarakat, dan tentunya itu juga harus dibangun kerjasama dengan pihak industrinya, sehingga pihak industri bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus terhadap masyarakat Kota Cilegon. Ketika misalnya pelatihan-pelatihan itu sudah dilakukan, bisa diserap juga, bisa ditampung juga gitu, untuk bisa menjadi bagian dari industri-industri yang ada di sini. Karena kalaupun misalnya kita melakukan pelatihan-pelatihan, akan tetapi ketika misalnya pelatihan itu sudah selesai, mau kemana masyarakat yang sudah coba kita dorong untuk meningkatkan kualitas SDM-nya ini, kalau misalnya kita tidak bisa bekerja sama dengan pihak industri. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian juga pada pihak industri yang ada di Kota Cilegon, supaya ketika masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu bisa ditampung juga. Mungkin bisa melalui tahap-tahap seperti magang, ataupun misalnya pelatihan-pelatihan kerja yang ditampung juga oleh pihak industri, sehingga mereka juga bisa menilai kemampuan dan kinerjanya. Jadi bisa terserap gitu. Kalau misalnya kita hanya melakukan pelatihan, akan tetapi setelah selesai pelatihan itu tidak ada solusi juga, ya sama saja menurut saya seperti itu. Baik Bapak, berbicara mengenai pembangunan dan industri begitu ya, pemirsa sepertinya harus tahu begitu bagaimana tupoksi dari Komisi 4 DPRD tersendiri dalam Komisi 4 dan sinerginya dengan mitra OPD di lingkungan Pemkot Kota Cilegon ini. Bagaimana Pak kira-kira untuk tupoksinya tersendiri? Terima kasih. Kebetulan begitu saya selesai pelantikan itu ada pansus. Pansus itu ada tatib, dan kebetulan saya masuk dalam bagian pansus tatib, dan di situ ada 4 komisi, dan dari 4 komisi itu semuanya sudah ditentukan, sudah ditatibkan juga, dan sudah diparipurnakan. Jadi kebetulan kita di Komisi 4 itu ada asisten 2, ada BPPD, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau biasa disebut PUPR, ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau biasa disebut Perkim, ada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Persandian, dan ada juga Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas bagian Administrasi Pembangunan, dan bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi Komisi 4 itu OPD-OPD-nya tadi yang saya sebutkan. Baik. Kemudian Bapak, karena tadi kan sudah dibentuk begitu ya, setelah itu apakah Bapak sudah dari Komisi 4 ini sudah memetakan berbagai persoalan pembangunan yang terjadi di Kota Cilegon ini? Kemudian apa sih upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Komisi 4 dari DPRD Kota Cilegon ini begitu Pak? Ya, terima kasih. Saya kebetulan menjabat baru 2 bulan ya. Tapi selama 2 bulan itu kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dengan coba komunikasi dengan OPD-OPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi 4. Jadi kami sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan rapat kerja juga. Tapi karena kita melihat di posisi akhir tahun juga ya, jadi dengan waktu yang baru 2 bulan ini, kami hanya baru komunikasi terkait masalah laporan-laporan yang beberapanya sudah disampaikan ke kami seperti itu. Baik, untuk progresnya tersendiri bagaimana Pak? Ya, kalau progres dari yang disampaikan oleh OPD-OPD yang masuk dalam mitra kerja Komisi 4 itu variatif ya. Ada yang menyampaikan laporan progresnya itu di 65%, ada yang 77%. Itu di bulan kemarin waktu kita rapat kerja.
Tapi saya tanyakan kendalanya apa sih seperti itu. Kalau misalnya ada kendala-kendala supaya kami juga dari Komisi 4 anggota DPRD Kota Cilegon bisa membantu menyelesaikan supaya target-target di 2024 ini bisa tercapai seperti Baik, itu. luar biasa sekali pemirsa, dialog kita semakin menarik ya mengenai pembangunan ini. Namun sepertinya kita harus berhenti sejenak, nanti kita akan kembali menemani Anda tentunya setelah jeda pariwarna berikut ini. Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-392, pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan Karnaval Budaya yang diikuti ribuan peserta dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Meski setahun sudah Israel melayangkan serangan ke Palestina, hingga kini intensitas serangan udara dan darat terus meningkat. Untuk itu, Mercy mendesak dan menyerukan agar Israel menghentikan serangan terhadap bumi Palestina. Halo Indonesia kembali menemani waktu istirahat Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan tentunya kita masih membahas mengenai pembangunan dari DPRD Kota Cilegon Komisi 4. Tentunya masih bersama dengan Bapak Saiful Basri ya. Baik, pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai pembangunan, pemetaan, terus kemudian kita juga sudah mengetahui industri-industri apa saja yang berada di Kota Cilegon, kemudian pembangunan dan pembahasan dari Komisi 4 ini. Nah, tentunya Bapak menilik progres pembangunan di tahun 2024 ya Pak ya. Apakah menurut Bapak saat ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan? Kemudian pembangunan apa saja sih Pak yang kemudian menjadi sorotan dari Komisi 4 DPRD Kota Cilegon ini? Ya, terima kasih. Kita membangun komunikasi dengan OPD-OPD, mitra kerja yang ada di Komisi 4, berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan ke kami bahwa progres dari program-program yang memang ditargetkan di 2024 ini sudah cukup baik. Kita juga bisa melihat ya beberapa fasilitas yang di akhir tahun sekarang ini sedang dilakukan pembangunannya. Ada pembangunan jalan, drainase, dan yang kita lihat sekarang juga ada pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Mungkin karena banyak sekali masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terkait masalah pelayanan kesehatan. Karena kita berbicara pelayanan kesehatan tentunya berbicara tentang BPJS ya. Betul. Jadi karena semakin mungkin di waktu-waktu tertentu ketika masyarakat memang membutuhkan fasilitas kesehatan
rumah sakit umum daerah tidak bisa menampung. Sehingga kadang ketika mendaftarkan itu harus menunggu beberapa hari. Kendalanya apa? Karena kendalanya memang fasilitasnya gitu, seperti kamarnya yang memang tidak mencukupi, sehingga masyarakat harus datang beberapa kali ke rumah sakit karena memang kendalanya dari fasilitasnya. Dan kita lihat sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon sedang dilakukan pembangunan, dan mudah-mudahan itu bisa membantu memfasilitasi khususnya untuk masyarakat Kota Cilegon supaya masalah-masalah yang kemarin itu bisa terbantukan, bisa terselesaikan seperti itu. Baik, selain daripada pembangunan rumah sakit, apakah ada lagi Bapak? Tentunya kita juga bisa melihat ya, di beberapa wilayah itu ada pembangunan-pembangunan seperti betonisasi jalan, ada pengaspalan, ada drainase juga, ada tempat pondasi penahan tanah, karena ada beberapa wilayah juga yang terjadi longsor. Apalagi sekarang ini musim penghujan. Khawatirnya karena biasanya di musim penghujan itu kan ada siklus juga ya. Siklus yang tidak tepat itu yang bisa terjadi biasanya 3 tahunan atau 4 tahun sekali, yang memang kalau misalnya tidak ada solusi itu bisa terjadi longsor. Jadi ada banyak titik juga yang dilakukan untuk tembok penahan tanah, ada fasilitas jalan juga, dan kebetulan di daerah saya juga sedang ada pembangunan fasilitas jalan. Dan mungkin salah satunya dari apa yang disampaikan oleh OPD terkait tentang pencapaian supaya program-program kerja yang ada di 2024 ini bisa secepatnya terselesaikan seperti itu. Baik, dalam 2 bulan waktu terdekat ini yang sudah Bapak lakukan begitu ya, Bapak sudah menjabat selama 2 bulan, apakah sudah dilakukan dari apa yang tadi Bapak sampaikan terkait pembangunan rumah sakit, kemudian jalan betonisasi dan lain sebagainya, bagaimana Bapak? Ya, karena memang proses 2 bulan itu kan kita ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan sebelum ke AKD, ada pansus. Dari pansus itu kan mengatur tentang kebetulan karena saya di pansus tatib, jadi termasuk tadi OPD yang masuk ke mitra Komisi 4 juga salah satunya dibentuk di situ. Dan setelah itu baru ada tahapan AKD, alat kelengkapan dewan. Sehingga kalau kita melihat dari produktivitas kerja selama 2 bulan itu ya mungkin baru 1 bulan lebih. Dan dari 1 bulan lebih itu kita baru coba bangun komunikasi dengan OPD terkait yang masuk dalam mitra kerja Komisi 4, sehingga kalau misalnya kita melihat beberapa pembangunannya yang seperti tadi saya sampaikan gitu. Cuman kita juga menyerap dari waktu yang memang baru 2 bulan ini, ada dari masyarakat yang mempunyai aspirasi ataupun misalnya mengadu terkait masalah pembangunan. Oh, misalnya pembangunan di daerah sini ternyata mungkin kurang dianggap kualitasnya baik, ataupun misalnya kurangnya sosialisasi sehingga ketika ada pembangunan masyarakat merasa ada yang dirugikan. Contohnya ketika misalnya ada pembangunan saluran, nah itu tidak dilakukan secara sekaligus. Kenapa? Hal-hal seperti itu yang kita tampung gitu. Jadi supaya kita juga ketika ada aduan-aduan dari masyarakat bisa membantu untuk menyelesaikan, dan kita juga bisa tahu apa sih alasannya dengan kendala-kendala seperti itu. Supaya kita juga bisa membantu supaya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu ada solusinya seperti itu. Baik, dari semua aspirasi masyarakat yang sudah Bapak tampung saat ini begitu, kira-kira ada berapa aspirasi Bapak? Kalau ada beberapa aspirasi sih, karena memang kita ada beberapa OPD ya. Ada yang aduannya tentang dampak industri karena memang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga yang pengaduannya itu tentang proses pembangunan yang memang berdampak juga kepada lingkungan-lingkungan ataupun rumah-rumah warga yang memang posisinya di wilayah pembangunan. Sehingga hal-hal seperti itu yang coba kita tampung, coba kita bantu selesaikan dengan waktu yang baru 2 bulan ini sih memang belum terlalu banyak ya. Nah, kemudian dari semua aspirasi itu yang dirasa lebih penting begitu ya dari untuk masyarakat dan bisa dilakukan secara singkat begitu selama 1 bulan dan 2 bulan dan bisa langsung maksudnya ditanggani gitu Bapak. Ya.
Kalau bagi kami di Komisi 4 semuanya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu Lebih penting ya. gitu ya. Jadi kita nggak memilih-milih gitu. Ketika misalnya ada masyarakat yang mengadukan seperti itu, kita lebih coba cepat tanggap supaya permasalahan-permasalahan itu juga bisa terselesaikan secepatnya seperti itu. Baik, berbicara mengenai pembangunan nih Pak ya, kalau tadi Bapak tadi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat sudah Bapak tampung, kemudian sudah dilakukan. Nah kita berbicara anggaran sedikit boleh ya Pak ya? Ya, terkait melihat pentingnya pembangunan khususnya infrastruktur dalam rangka menunjang berbagai aktivitas ekonomi, ekonomi masyarakat tentunya Bapak seberapa besar sih anggaran yang dialokasikan gitu di tahun 2024 ini? Dan sepertinya apa penyerapan anggarannya hingga saat ini begitu? Iya, terima kasih. Tentunya kalau berbicara tentang anggaran, saya juga harus membawa data ya. Betul. Karena kalau saya tidak membawa data, saya khawatir salah menyampaikan hanya sebagai gambaran-gambaran saja tentunya seperti itu. Tapi yang jelas anggaran-anggaran yang sudah diserap di tahun 2024 ini berdasarkan informasi dari OPD mereka menyampaikan dengan target-target program mereka, mereka terus berusaha supaya bisa mencapai target di 2024 seperti itu. Karena kalau berbicara tentang anggaran, mungkin saya juga harus bawa dokumennya gitu. Betul, iya betul sekali Bapak ya. Saya khawatir nanti salah menyampaikan terkait masalah anggaran, nilainya dan lain sebagainya. Baik, untuk memaksimalkan rencana pembangunan yang telah disusun nih Pak, adakah agenda pertemuan antara Komisi 4 ya dan mitra OPD untuk membahas evaluasi kinerja yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini? Ya, kita sudah 2 kali apa 3 kali ketemu dengan mitra kerja di Komisi 4, beberapa OPD, dan kita mungkin dengan hadirnya di periode sekarang itu karena mendekati di akhir tahun, sehingga kemarin waktu kita rapat kerja anggaran ada beberapa usulan juga, itu mungkin kita lebih nanti fokusnya di 2025 ya. Baik. Kalau sekarang berbicara tentang 2024 kan hanya melanjutkan, dan kebetulan kita juga baru menjabat selama 2 bulan, sehingga hanya sebatas laporan-laporan yang bisa kita terima dan kita pelajari, dan mungkin selanjutnya ya nanti pas kita ketemu lagi ada wawancara seperti ini, saya bisa lebih banyak menjelaskan terkait nanti program apa saja sih gitu yang sudah dilakukan di tahun 2025, karena sekarang memang waktunya juga sudah mendekati akhir tahun dan kebetulan saya juga baru 2 bulan. Jadi mungkin di lain waktu saya bisa lebih menjelaskan secara detail lagi di program-program tersebut gitu. Baik pemirsa, rupanya dialog kita semakin menarik nih terkait pembangunan yang berada di Kota Cilegon ini. Tentunya bersama DPRD, Ketua DPRD Komisi 4 Kota Cilegon. Nah, sepertinya kita harus berhenti sejenak pemirsa. Inilah video truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak sejumlah kendaraan saat dikejar kendaraan lain yang berusaha untuk menghentikannya. Truk kontainer pun sempat melawan arah untuk menghindari kejaran warga. Pengejaran truk pun berakhir di Tugu Adipura setelah menabrak sejumlah kendaraan. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليارين مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Klub motor asal Kota Serang, Gas Tipis-Tipis, kembali melakukan touring untuk mengeksplor tempat wisata ke Pulau Andalas. Kali ini mereka menyambangi air terjun Wailalaan yang terletak di kaki Gunung Tanggamus, Lampung. Then TR is about order, and then become Ninja Hotiyar Shenma is what do you want to order? It means the drink ya. What drink do you want to order?
Jadi yang dimasukkan di sini adalah berapa volume alkohol dalam larutan alkohol 70% sebanyak 1 liter. Move to the 1C. To find the cotangent alpha, we know cotangent alpha is 1/tangent alpha. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Diva Kurnia Zuhri dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan tentunya kita masih membahas terkait Komisi 4 DPRD Kota Cilegon begitu ya, terkait pembangunan. Nah, masih bersama dengan ketua komisinya nih saat ini pemirsa. Bapak di sini, Bapak kan sudah menyapa masyarakat, kemudian sudah menampung aspirasi masyarakat begitu ya. Apa sih temuan yang paling banyak gitu ditemukan saat Bapak terjun ke masyarakat akhir-akhir ini? Keluhannya tuh apa? Unik-unik gak sih Pak? Gitu. Terima kasih. Mungkin kalau berbicara tentang aspirasi ya, kadang masyarakat sendiri mungkin belum begitu memahami tentang tugas pokok fungsi anggota DPRD. Sehingga kadang bukan aspirasi, curhatan-curhatan justru yang sering kami dengar gitu. Cuman ya itu coba kami jelaskan tentang tugas pokok fungsi anggota DPRD, akan tetapi di luar tugas pokok fungsi pun ketika memang kita bisa membantu masyarakat untuk apa yang disampaikan keluhan-keluhannya itu bisa memberikan suatu solusi, ya kita bisa coba lakukan semampu kita gitu. Ya karena mungkin semuanya juga tahu kan gitu tentang tupoksi anggota DPRD itu hanya cuma 3 tentang legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, saya berupaya untuk coba dengan tugas pokok fungsi itu bisa menampung, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Karena beragam sekali ya, dari mulai fasilitas, dari mulai tenaga kerja, dan banyak sekali gitu. Karena memang mungkin masyarakat juga melihat di Cilegon itu sebagai kota industri, sehingga banyak sekali kadang masyarakat yang meminta, Pak, minta rekom dari Pak Dewan katanya untuk melamar kerja. Saya bilang, waduh, rekom itu tidak bisa dilakukan gitu, karena kita melihat dengan kapasitas kita juga. Paling kalau misalnya coba kita jelaskan atau misalnya coba kita bangun komunikasi dengan pihak industri untuk menyampaikan gitu. Supaya kesempatan dan kebijakan dari pihak industri itu lebih terbuka lagi kepada masyarakat yang terdampak ataupun masyarakat yang terdekat seperti itu. Karena memang kalau kita berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah, ya tentunya ini jadi tanggung jawab kita semua ya. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Mulai dari meningkatkan kualitas SDM-nya, kita juga harus meningkatkan ekonomi dari kegiatan-kegiatan, contohnya usaha UMKM, usaha kecil menengah. Dan mungkin kalaupun misalnya kita berbicara tentang UMKM, kita juga harus bisa memberikan edukasi ataupun misalnya pendidikan program yang bisa meningkatkan UMKM tersebut gitu. Di samping itu juga kita mungkin memberikan suatu modal supaya kegiatan UMKM khususnya yang ada di Kota Cilegon itu bisa berkembang. Karena kita melihat di beberapa daerah UMKM di daerah-daerah yang pernah saya kunjungi waktu saya kunjungan kerja itu memang bisa menjadi suatu peningkatan untuk daerahnya, karena memang bisa membantu ekonomi di daerahnya. Jadi kalau misalnya di Cilegon lebih dikenal dengan kota industri, kita juga harus mendorong UMKM-nya tuh supaya bisa berkembang seperti daerah-daerahnya, dan itu juga bisa membantu dari tingkat ekonomi daerahnya, sehingga masyarakat kota Cilegon tuh bisa lebih sejahtera karena mempunyai pendapatan-pendapatan tidak hanya dari perusahaan ataupun tidak hanya mereka bekerja, tapi mereka juga bisa melakukan suatu kegiatan usaha seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya sudah menjawab dengan sangat detail sekali ya mengenai aspirasi masyarakat yang sudah Bapak temui di masyarakat.
Kemudian Bapak terkait kita kembali lagi ke kesehatan yang sudah tadi di awal disampaikan ya. Bagaimana sih sebetulnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini terkait pembangunan RSUD di Kota Cilegon ini? Ya, terima kasih. Sejauh ini saya memang hanya baru menerima laporan dari dinas terkait, dan karena memang kita juga dalam 1 minggu itu ada kegiatan kunjungan kerja, sehingga kadang dengan padatnya kegiatan kami memang belum melakukan survei ataupun pengecekan secara langsung pembangunan yang ada di rumah sakit umum daerah. Tapi informasi yang disampaikan kepada kami itu berdasarkan data dari OPD terkait, dan kita sih optimis ya apa yang disampaikan itu bisa menjadi suatu semangat untuk menyelesaikan program yang ada gitu. Baik, nah untuk perkembangan dari RSUD Kota Cilegon ini seperti apa sih Pak? Kemudian ada nggak sih tantangan terbesar yang Bapak temukan di lapangan ketika atau Bapak dengarkan begitu aspirasi dari OPD terkait pembangunan RSUD Kota Cilegon ini? Ya, kalau berbicara tentang apa yang disampaikan, keluhan-keluhannya, mungkin kita berbicaranya sedikit tentang anggaran juga ya. Kebetulan masyarakat Kota Cilegon juga mungkin tahu tentang keuangan daerah, kondisinya saat ini seperti apa. Karena memang di situasi yang defisit seperti ini itu harus benar-benar kita bisa memikirkan tentang efisiensinya gitu. Jadi kita kalau misalnya berbicara tentang keuangan daerah ya harus memikirkan juga rasionalisasinya itu apa aja. Harus bisa kita pikirkan bersama supaya hal-hal seperti yang terjadi di tahun ini, di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Baik, kalau misalnya bagaimana sih Pak Komisi 4 ini memastikan bahwa RSUD Cilegon ini sudah layak untuk masyarakat, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik begitu untuk masyarakat atau untuk semua lapisan masyarakat begitu? Ya. Kalau kita sih sesuai dengan tupoksi kita ya, sesuai dengan mitra kerja juga di OPD terkait, dan kita coba bangun komunikasi lebih intens untuk menciptakan suatu program dengan eksekutif. Dan kebetulan karena baru kemarin juga tuh selesai pilkada ya, selesai pilkada, dan kebetulan program dari wali kota dan wakil wali kota terpilih itu banyak sekali program-program, salah satunya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Bahkan ada program yang nanti menyiapkan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang bisa hadir langsung ke masyarakat seperti itu. Dan banyak program-program lain, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan melanjutkan kalau nggak salah itu untuk Jalan Lingkar Utara. Nah, cuman kembali lagi kalau kita berbicara tentang anggaran ya ini jadi PR kita semua nih. Harus bagaimana untuk mencari solusi, dan harus bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran dari pusat juga untuk program itu bisa terrealisasi semuanya seperti itu. Baik, kalau kita berbicara mengenai infrastruktur dan lain sebagainya, kondisi masyarakat, nah Bapak sejauh mana sih Pak masyarakat itu terlibat dalam infrastruktur yang sedang dilakukan oleh proyek-proyek pembangunan yang saat ini berjalan begitu? Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang tanggapan dari masyarakat, kita sering mendengar dengan apa yang disampaikan ketika memang masyarakat kepengen ketemu dengan anggota dewan, dan itu masing-masing komisi sih biasanya, karena di kita juga tidak semua mitra kerja itu hanya ada di Komisi 4, ada beberapa mitra kerja juga yang memang menjadi mitra kerja di komisi yang lainnya gitu. Jadi selama ini sih kami ketika ada masyarakat yang menyampaikan tentang hal-hal ataupun aspirasi-aspirasi, kami selalu dengar, dan kami juga coba menyampaikan dengan apa yang sebenar-benarnya itu bisa kami bantu jelaskan ke masyarakat. Kalau terkait masalah keterlibatan masyarakat juga mungkin di setiap wilayah ya,
ketika ada pembangunan itu kan sebelumnya ada sosialisasi. Iya, betul. Sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan di kecamatan ataupun di kelurahan dengan memanggil mungkin dari perangkat RT, RW, membawa masyarakatnya, dan masyarakatnya juga bisa mendengar langsung ketika adanya sosialisasi sebelum ada pembangunan seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada usulan-usulan bisa disampaikan. Baik pemirsa, rupanya dialog kita semakin menarik. Tadi kita sudah membahas terkait pembangunan yang sudah kita diskusikan bersama Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Tapi sepertinya kita harus berhenti sejenak. Nanti kita akan kembali menemani Anda usai jeda pariwara berikut ini. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Suara sirene tanda bahaya terdengar di seluruh ruangan saat gempa terasa mengguncang kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah ASN yang tengah bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota Dewan, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan dan masyarakat yang berada di sekitar gedung parlemen diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Baik pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program kami yaitu Melekat, dan tentunya kami akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Tadi kita sudah membahas terkait pembangunan RSUD, Bapak kemudian membahas terkait banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Komisi 4 dari DPRD Kota Cilegon ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak, bagaimana sih strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan agar Bapak tuh tetap dapat bersinergi begitu ya antara DPRD dan pemerintahan Kota Cilegon untuk mempercepat pembangunan begitu. Ya. Kira bagaimana Pak? Terima kasih. Tadi pertanyaannya sangat menarik ya. Ini berbicara tentang kedepannya harus seperti apa. Kalau dari kami di Komisi 4, tentunya yang pertama adalah membangun komunikasi sebaik-baiknya terhadap pemerintah daerah, dan tentunya kita juga akan coba memberikan suatu usulan-usulan terkait masalah program terhadap eksekutif juga. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membangun perekonomian daerah supaya bisa lebih baik lagi. Jadi dari kualitas sumber daya manusianya coba kita tingkatkan, dari potensi-potensi yang ada, dari UMKM-nya, dari kegiatan ekonomi kreatif lainnya, dari peningkatan infrastrukturnya juga harus kita
tingkatkan, untuk aksesibilitasnya juga kita tingkatkan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang akses, tentunya akses itu adalah salah satu faktor yang memang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi. Jadi ada kegiatan-kegiatan usaha di setiap daerah-daerah yang mungkin aksesnya itu cukup sulit, ketika memang itu dibangun dengan baik, bisa membantu masyarakat dan bisa meningkatkan ekonominya juga. Terus kita juga coba mendorong untuk transparan terhadap anggaran-anggaran yang kita rencanakan, supaya itu juga bisa diketahui oleh masyarakat, dan peningkatan tentang komitmen dengan eksekutif dan legislatif, supaya kegiatan-kegiatan itu bisa menjadi suatu program yang membantu membangun di Kota Cilegon ini agar kedepannya bisa jauh lebih baik, seperti itu. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa ada keterlibatan dari eksekutif dan legislatif, begitu ya, tentunya pasti itu ya Pak ya. Bagaimana sih Pak, apakah juga seberapa besar peran nanti masyarakat yang akan ikut dilibatkan dalam pembangunan di Kota Cilegon ini, begitu? Iya, kebetulan kemarin juga waktu pertama kali saya hadir di kantor DPRD pada saat pelantikan, itu ada dari teman-teman mahasiswa juga yang kebetulan demo. Dan dari teman-teman mahasiswa itu menyampaikan aspirasinya tentang keinginannya untuk ikut mengawal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anggaran, dan itu sudah kita diskusikan dengan teman-teman mahasiswa juga yang mewakili dari masyarakat untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan anggaran-anggaran pemerintah Kota Cilegon itu sifatnya transparan dan terbuka, seperti itu. Baik, jadi ada keterlibatan tetap ya dari masyarakat untuk pembangunan yang akan dilakukan dari Kota Cilegon ini. Kemudian Bapak ada nggak sih target untuk pembangunan di akhir tahun di 2024 ini? Karena sekarang kan sudah memasuki bulan Desember, begitu ya. Dan harapan Bapak terhadap masyarakat seperti apa? Ya, kalau berbicara target tentunya itu adanya di mitra kerja kita ya. Karena memang ada beberapa OPD juga yang di akhir tahun ini mempunyai kegiatan yang lagi benar-benar memang difokuskan seperti itu. Sehingga komunikasi itu tetap kita berjalan, dan saya juga sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam hal pengawasan, itu selalu kita membangun komunikasi dengan baik. Baik, kalau begitu Bapak, untuk optimisme Bapak dalam membangun pembangunan di Kota Cilegon ini, begitu ya, apakah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini? Ya, yang saya lihat memang di 2024 ini kalau berbicara tentang peningkatan ekonomi sudah sangat baik, karena ada program-program juga yang memang tujuannya itu adalah untuk jangka panjang. Jadi ada program beasiswa, ada program-program UMKM yang lainnya juga, sehingga itu memang yang akan dirasakan sih nggak dalam waktu dekat ya. Ya, nanti yang kita bisa lihat perubahannya itu di jangka panjang, seperti itu. Baik Bapak, Pilkada ini di tahun 2024 ini lumayan cukup menarik ya, yang sudah kita lakukan pada tanggal 27 November. Tentunya masyarakat ini akan sudah terpecah belah, begitu ya, terkait pendukung mulai dari 1 dan 2, begitu Bapak. Nah, untuk berhubungan dengan pembangunan yang sudah Bapak lakukan, begitu, yang akan Bapak lakukan juga, begitu. Bagaimana respon masyarakat terhadap DPRD Komisi 4 Kota Cilegon ini setelah dimulainya pilkada berlangsung, begitu. Apalagi mengenai pembangunan, begitu, agak cukup sensitif, begitu Pak. Terima kasih. Mungkin yang pertama saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kontestasi pilkada sudah selesai. Mari kita bersatu padu, guyup kembali untuk bersama-sama mengawal program-program dari wali kota dan wakil wali kota yang terpilih. Karena visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota itu harus kita kawal dan kita dukung. Banyak sekali mungkin program-program yang tujuannya memang itu untuk membangun Kota Cilegon. Karena keinginannya dari masyarakat juga itu
Cilegon tuh jadi smart city seperti itu. Dan ada juga memang yang saya lihat itu pembangunan terkait masalah jalan lingkar utara. Dan menurut saya program itu sangat baik sekali. Kenapa? Ada salah satu wilayah yang memang di situ ada program untuk akses perekonomian yang bisa membantu tentunya terhadap masyarakat juga, dan itu merupakan bagian dari solusi juga untuk Kota Cilegon yang memang saat ini kita sama-sama tahu di Cilegon itu mulai macet. Hampir sama seperti di Jakarta ya. Kenapa? Karena memang banyak industri, banyak investasi yang masuk saat ini, sehingga kendaraan pun mungkin ya, karena melihat dari kegiatan-kegiatannya sekarang itu sangat padat sekali. Dan mudah-mudahan program, salah satu program yang diunggulkan di tahun berikutnya ini itu bisa menjadi salah satu solusi juga untuk masyarakat Kota Cilegon yang tadinya macet, bisa mengurangi macet, yang tadinya mungkin di wilayah sekitar Jalan Lingkar Utara yang tadinya tidak ada akses, di situ punya akses juga yang bisa membantu salah satunya meningkatkan kegiatan ekonomi seperti itu. Wah, Bapak, lumayan menarik sekali ya dialog kita kali ini, pembahasan mengenai pembangunan yang tentunya nanti akan berdampak terhadap bagaimana nanti Kota Cilegon ke depannya, seperti itu ya Pak. Nah, boleh Bapak sampaikan terkait closing statement untuk masyarakat yang berada di Kota Cilegon ini, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang masyarakat Kota Cilegon. Pilkada kita sudah selesai. Mari kita bersatu kembali, guyup kembali, bersama-sama kita mengawal visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih, supaya kita juga bisa bersama-sama terlibat dalam pembangunan Kota Cilegon supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan Kota Cilegon bisa menjadi smart city, dan pembangunan dari program-program yang salah satunya itu terkait masalah Jalan Lingkar Utara itu juga bisa terrealisasi, karena kembali lagi kalau kita melihat anggaran yang cukup luar biasa, dan mudah-mudahan dari pusat pun bisa mengeluarkan dana alokasi khusus supaya program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon ini bisa terrealisasi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan closing statement pada kali ini. Baik pemirsa, rupanya dialog kita sangat menarik sekali kali ini, namun tidak terasa kita sudah 1 jam menemani Anda. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Basri selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon yang sudah berkenan untuk berdialog bersama kami. Kemudian tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih menyaksikan bersama kami. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih. Saya Diva Kurnia Zuhri dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.